Halo, sahabat semua. Selamat datang kembali di channel Hasbi Muhammad dengan konten bocah story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini makin berkembang, dan selamat menyaksikan. Hari ini kita akan melakukan perjalanan jauh menembus waktu, kembali ke ribuan, bahkan jutaan tahun yang lalu. Kita akan menelusuri jejak peradaban awal di bumi pertiwi, memahami bagaimana nenek moyang kita hidup dan berjuang. Ya, kita akan membahas tuntas corak kehidupan masyarakat masa praaksara di Indonesia. Jadi, siapkan diri kalian, karena petualangan ini akan sangat menarik. Sebelum kita melangkah lebih jauh, apa sih sebenarnya masa praaksara itu? Sederhananya, praaksara berasal dari dua kata, pra yang artinya sebelum, dan aksara yang artinya tulisan. Jadi, masa praaksara adalah zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Jangan salah, ya, bukan berarti mereka tidak punya peradaban. Mereka punya budaya, teknologi, dan sistem sosial yang luar biasa. Hanya saja, tidak dicatat dalam bentuk tulisan. Para ahli menggunakan peninggalan seperti fosil, artefak, dan fitur lainnya untuk merekonstruksi kehidupan mereka. Perjalanan kita dimulai dari periode tertua, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana, atau yang sering kita sebut zaman Paleolitikum. Bayangkan, jutaan tahun yang lalu, manusia purba seperti Meganthropus dan Pithecanthropus hidup di alam liar Indonesia. Kehidupan mereka sangat bergantung pada alam. Mereka berburu binatang seperti rusa, babi hutan, atau kerbau liar, dan mengumpulkan umbi-umbian, buah-buahan, serta dedaunan dari hutan. Alat-alat yang mereka gunakan masih sangat kasar. Kita mengenalnya sebagai kapak perimbas, kapak genggam, dan alat serpih yang terbuat dari batu. Alat-alat ini tidak diasah, bentuknya masih sangat alami, hanya disesuaikan sedikit agar bisa digenggam dan digunakan untuk memotong daging atau menggali umbi. Mereka hidup secara nomaden, alias berpindah-pindah tempat, mengikuti pergerakan hewan buruan dan ketersediaan sumber makanan. Mereka biasanya tinggal di gua-gua atau tempat berlindung di bawah tebing batu untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan binatang buas. Secara sosial, mereka hidup dalam kelompok-kelompok kecil untuk saling melindungi dan bekerja sama dalam berburu. Seiring berjalannya waktu, kecerdasan manusia semakin berkembang. Kita masuk ke masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut atau zaman Mesolitikum. Manusia pendukung periode ini adalah dari ras Papua Melanesoid. Mereka masih berburu dan meramu, tapi sudah ada kemajuan signifikan. Mereka mulai tinggal di gua-gua yang disebut Abris sus Roche, atau di dekat pantai dalam tumpukan sampah dapur dari kulit kerang yang kita kenal sebagai Kuen Modinger. Tinggal di dekat pantai memberi mereka sumber makanan baru, seperti ikan dan kerang. Alat-alat batu mereka juga lebih maju. Ada pebble atau kapak Sumatera yang sudah sedikit lebih halus. Mereka juga sudah mengenal seni. Buktinya adalah lukisan-lukisan dinding gua yang ditemukan di berbagai tempat, seperti di Leang-Leang, Sulawesi Selatan. Lukisan ini menggambarkan cap tangan, babi rusa, dan adegan berburu. Ini adalah cara mereka mengekspresikan diri, dan mungkin juga bagian dari ritual kepercayaan mereka. Kehidupan mereka mulai sedikit menetap, meskipun belum permanen sepenuhnya. Ini adalah langkah awal menuju kehidupan yang lebih terorganisir. Perubahan besar terjadi saat kita memasuki masa bercocok tanam, atau zaman Neolitikum. Ini adalah sebuah revolusi dalam peradaban manusia. Manusia pendukungnya adalah ras Proto-Melayu yang membawa kebudayaan baru. Mereka tidak lagi sepenuhnya bergantung pada berburu dan meramu. Mereka mulai membuka lahan, menanam tanaman seperti keladi dan sukun, serta beternak hewan seperti anjing, babi, dan unggas. Inilah awal mula pertanian di Nusantara. Dengan bercocok tanam, mereka tidak perlu lagi berpindah-pindah. Mereka mulai hidup menetap dan membangun perkampungan. Rumah-rumah sederhana mulai didirikan. Kehidupan menetap ini mendorong perkembangan sosial yang lebih kompleks. Muncul sistem gotong royong, di mana mereka bekerja sama, membuka hutan, atau membangun rumah. Mereka juga memiliki pemimpin,
biasanya orang yang paling tua atau paling kuat, untuk mengatur kehidupan di desa. Teknologi alat batu mereka mencapai puncaknya di zaman ini. Alat-alatnya sudah diasah sampai halus dan memiliki bentuk yang sangat presisi. Contohnya adalah kapak persegi dan kapak lonjong. Kapak persegi banyak ditemukan di Indonesia bagian barat, sementara kapak lonjong dominan di bagian timur. Alat-alat ini jauh lebih efektif untuk menebang pohon, mengolah tanah, dan membangun rumah. Mereka juga sudah bisa membuat gerabah dari tanah liat untuk memasak dan menyimpan makanan, serta membuat perhiasan dari manik-manik batu. Selanjutnya, kita tiba di babak akhir masa praaksara yang paling maju, yaitu masa perundagian atau zaman logam. Manusia mulai mengenal dan mampu mengolah logam, terutama perunggu dan besi. Keterampilan ini dibawa oleh gelombang migrasi kedua, yaitu ras Deutero Melayu. Zaman ini sering dibagi menjadi zaman perunggu dan zaman besi. Orang yang ahli dalam membuat kerajinan dari logam ini disebut undagi. Dari situlah nama masa perundagian berasal. Teknik pembuatan benda logamnya pun canggih. Ada dua teknik utama bivalve dan Acier Purdue. Teknik bivalve menggunakan cetakan batu yang bisa dipakai berkali-kali, seperti dua cetakan yang ditangkupkan. Sedangkan Acier Purdue atau cetakan lilin digunakan untuk membuat benda-benda yang lebih rumit dengan cara membuat model dari lilin terlebih dahulu. Hasil kebudayaan logam ini sangat mengagumkan. Ada negara perunggu, yaitu semacam genderang besar yang sering digunakan untuk upacara ritual, seperti memanggil hujan atau sebagai genderang perang. Ada juga kapak corong, bejana perunggu, arca-arca, dan berbagai macam perhiasan seperti gelang dan anting-anting. Kehidupan masyarakat semakin teratur, perkampungan semakin besar dan lebih tertata. Perdagangan antar kampung, bahkan antar pulau, mulai berkembang. Mereka memperdagangkan hasil kerajinan logam, gerabah, dan hasil pertanian. Sistem barter menjadi dasar transaksi mereka. Struktur sosial juga menjadi lebih kompleks. Ada pembagian kerja yang jelas. Ada kelompok petani, ada kelompok undagi atau pengrajin, dan ada pemimpin atau kepala suku. Muncul kelas-kelas sosial berdasarkan kekayaan atau keahlian. Nah, bagaimana dengan sistem kepercayaan mereka? Sejak awal, manusia praaksara sudah memiliki bentuk kepercayaan. Pada awalnya, mereka sangat menghormati kekuatan alam. Kemudian, kepercayaan ini berkembang menjadi animisme, yaitu kepercayaan bahwa setiap benda, baik hidup maupun mati, memiliki roh atau jiwa yang harus dihormati. Itulah mengapa mereka sering memberikan sesajen di pohon besar, batu besar, atau gunung. Selanjutnya, ada dinamisme, yaitu kepercayaan terhadap benda-benda tertentu yang dianggap memiliki kekuatan gaib atau mana. Benda-benda ini bisa berupa jimat, senjata, atau batu-batu tertentu. Mereka percaya benda-benda ini bisa membawa keberuntungan atau menolak bala. Lalu, berkembang pula totemisme, yaitu kepercayaan bahwa hewan-hewan tertentu dianggap suci dan memiliki hubungan spiritual dengan kelompok masyarakat tertentu. Hewan totem ini dihormati dan tidak boleh diburu atau dimakan. Pada masa bercocok tanam dan perundagian, kepercayaan terhadap roh nenek moyang menjadi sangat kuat. Mereka percaya bahwa roh orang yang sudah meninggal akan pergi ke tempat yang lebih baik dan masih bisa mempengaruhi kehidupan keturunannya. Untuk menghormati roh nenek moyang inilah, mereka mendirikan bangunan-bangunan megalitikum atau bangunan dari batu besar. Ada banyak jenis bangunan megalitikum, misalnya menhir, yaitu tugu batu tunggal, sebagai tempat pemujaan roh. Ada dolmen, meja batu yang sering digunakan sebagai tempat meletakkan sesaji. Lalu ada sarkofagus, yaitu keranda jenazah berbentuk seperti lesung, tapi memiliki tutup. Ada juga punden berundak, bangunan bertingkat-tingkat, sebagai tempat pemujaan suci, yang kelak menjadi inspirasi arsitektur candi di masa Hindu-Buddha. Semua ini menunjukkan betapa dalamnya spiritualitas nenek moyang kita. Jadi, dari perjalanan panjang ini, kita bisa melihat sebuah evolusi yang luar biasa, dari kehidupan nomaden yang sederhana, dan sangat bergantung pada alam. Manusia praaksara di Indonesia, perlahan tapi pasti berkembang menjadi masyarakat yang menetap, mengenal pertanian, memiliki teknologi canggih seperti pengolahan logam, serta sistem sosial dan kepercayaan yang kompleks. Setiap periode meninggalkan warisan yang tak ternilai harganya. Kebiasaan gotong royong, musyawarah untuk mufakat, dan nilai-nilai spiritual yang dalam adalah akar dari kebudayaan kita hari ini. Mempelajari masa praaksara bukan hanya tentang melihat benda-benda kuno, tapi tentang memahami jati diri kita sebagai sebuah bangsa. Wah, tidak terasa kita sudah menjelajahi ribuan tahun peradaban awal Indonesia. Semoga video ini bisa memberikan gambaran yang jelas
dan menambah wawasan teman-teman semua tentang betapa kayanya sejarah bangsa kita. Masa praaksara adalah fondasi yang kokoh tempat peradaban-peradaban selanjutnya dibangun. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like jika kalian suka video ini, komen di bawah jika ada pertanyaan atau topik lain yang ingin dibahas. Dan tentunya, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan petualangan sejarah kita selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.